Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Prila dari Prodi PGST 2 dengan NIM 10123068. Di sini saya akan memaparkan materi kesenjangan antara negara maju, negara berkembang, dan negara terbelakang. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya, yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah kondisi di mana terdapat distribusi yang tidak merata atau ketidakadilan dan ketidaksetaraan, dan penilaian yang tidak sama, serta pengecualian berdasarkan posisi sosial dan gaya hidup yang dialami oleh individu dan kelompok dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu negara maju. Negara maju adalah negara yang mampu menyeimbangkan pencapaian pembangunan yang telah ditempatkan, sehingga sebagian besar tujuan pembangunan telah dapat terwujud bagi yang bersifat fisik ataupun non-fisik. Dan apa itu negara berkembang sih? Negara berkembang adalah negara yang memiliki standar hidup yang relatif rendah, sektor individu yang kurang berkembang, skor indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) berada pada tingkat menengah ke bawah, serta rendahnya pendapatan per kapita. Sebagai besar negara di dunia, yakni 76% dikategorikan sebagai negara berkembang, sebagian besar negara di Afrika dan Afrika Tengah. Yang ketiga, negara terbelakang. Apa itu negara terbelakang sih? Negara terbelakang ada, menurut Paula Hoffman, negara terbelakang dapat diungkapkan setiap orang dapat memahami suatu negara terbelakang apabila ia melihatnya. Nah, ia adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, dan penduduk desa yang sulit untuk mencari nafkah di kampung halamannya itu sendiri. Dan di sini saya akan menyampaikan ciri-ciri negara maju. Yang pertama ada memiliki pendapat berkapita yang tinggi, yang kedua kemampuan terjamin, yang ketiga fasilitas kesehatan yang memadai, yang keempat tingkat pengangguran yang rendah, dan yang kelima menguasai sains dan teknologi, dan yang terakhir tingkat ekspor yang lebih dari impor. Nah, sedangkan ciri-ciri negara berkembang yaitu yang pertama pendapatan per kapita rendah, yang kedua tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah, dan yang ketiga tingginya angka pertumbuhan penduduk, yang keempat banyaknya angka kematian bayi, yang kelima angka harapan hidup yang rendah, yang keenam banyak penduduk miskin, dan yang terakhir banyaknya pengangguran. Nah, di sini saya akan lanjut ciri-ciri negara terbelakang. Yang pertama itu kemiskinan, yang kedua kota yang dipadati oleh pengemis, dan yang ketiga jarang mempunyai industri persediaan tenaga listrik yang tidak memadai, tidak mempunyai jalan raya dan jalan kereta api yang cukup. Pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, komunikasi yang buruk, rumah sakit, dan lembaga pendidikan yang sangat sedikit. Nah, dari tiga materi itu bisa disimpulkan bahwa hak dan kewajiban tidak didistribusikan secara merata atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer seperti bahan pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, peluangan perusahaan, dan kerja. Dapat pula berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan sebagainya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.